Hai Smart People, hari ini bersama Fairu Sabita Arif, kita akan belajar bersama tentang present tense. Pada penasaran kan, kayak apa sih present tense itu? Yuk, langsung cek aja. Alright, sebelum lanjut ke pembahasan inti, mari kita tahu lebih dulu nih, apa aja sih yang ada di dalam present tense. Oke, yang pertama kita ada simple present tense. Di simple present tense ini nanti kita akan belajar tentang kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif. Begitu pula dengan 3 bagian selanjutnya, ada present continuous tense, ada present perfect tense, dan yang terakhir ada perfect continuous tense. Oke, untuk yang pertama ada simple present tense. Simple present tense ini bentuk kata kerja yang menyatakan suatu kejadian yang berlangsung di masa sekarang. Nah, simple present tense ini ada 2 jenis. Yang pertama verbal, lalu yang kedua ada nominal. Untuk verbal berarti ada kata kerja di dalamnya, sedangkan untuk nominal tidak ada kata kerja di dalamnya. Biasanya untuk nominal ini ada kata sifat atau kata keterangan. Nah, untuk rumus simple present tense verbal ada SVO, subject plus verb plus object. Kemudian untuk menyatakan sesuatu yang negatif, di simple present tense ini kita menggunakan S plus do or does plus not plus verb one. Untuk do biasa digunakan untuk I, you, they, we, atau mungkin teman-teman sering mendengarkan singkatan IUDW, I, you, they, we. Dan untuk does sering digunakan untuk he, she, it. Lalu untuk kalimat tanya di simple present tense verbal ini biasa dimulai dengan kata do atau does, lalu plus subject dan plus verb one. Sedangkan untuk kalimat non-verbal, seperti yang aku bilang tadi, di kalimat ini tidak akan ada verb atau kata kerja. Kemungkinan di kalimat ini akan ada complement, biasanya seperti adjective, adverb, atau noun. Untuk susunan kalimatnya sendiri ada S plus to be plus C. Jika teman-teman tahu, to be ini ada bukan S, is, MR. Biasa disingkat SMA, is, MR. Kemudian untuk menyatakan kalimat negatif, sama seperti kalimat nonverbal yang positif tadi, hanya saja setelah to be nanti ditambahkan not. Jadi, S plus to be plus not plus C. Sedangkan untuk kalimat interrogatif diawali oleh to be, kemudian subject, dan yang terakhir ada complement. For example, verbal sentence. She makes cookies. He doesn't read the book. Do you agree with them? Non-verbal sentences. I am not lazy. They are not sleepy. Is he a doctor? Kalau simple present tadi untuk menyatakan hal yang terjadi sekarang, nah untuk present continuous ini untuk menyatakan hal yang sedang kita lakukan. Contohnya nih, kita sedang belajar atau mungkin kita sedang memasak, sedang membaca, kita bisa menggunakan present continuous tense untuk diungkapkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, dalam present continuous tense ini sama seperti simple present ada 2. Yang pertama ada verbal, lalu yang kedua ada non-verbal. Untuk verbal, rumusnya adalah S plus to be plus verb ing. Jadi, yang membedakan present continuous ini adalah di sini kita menggunakan to be dan menggunakan ing setelah verb. Contohnya, I am cooking. Lalu untuk menyatakan kalimat negatif di present continuous tense ini, kita tinggal menambahkan not setelah to be. Jadi, S plus to be plus not plus verb ing. Dan untuk kalimat interrogatif, kita tinggal menambahkan to be di awal kalimat. Jadi, to be plus subject plus verb ing. Dan untuk kalimat nonverbal, rumus kalimat nonverbal present continuous sama seperti rumus kalimat nonverbal simple present. Rumusnya adalah S plus to be plus complement. Untuk menyatakan kalimat negatif, kita tinggal menambahkan not setelah to be. S plus to be plus not plus C. Dan yang terakhir, untuk kalimat interrogatif, to be berada di depan menjadi to be plus subject plus complement. I am listening music. Lily isn't sleeping. Are they crying? We are in Malang. The car isn't dirty. Is the room clean? Yang ketiga ada present perfect tense.
Kalimat ini digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu yang berlanjut sampai masa sekarang. Nah, biasanya di present perfect tense ini atau di tenses yang menggunakan kata perfect, kita selalu menggunakan verb 3 atau past participle. Nah, untuk present perfect tense ini juga ada dua, ada verbal dan nominal. Untuk verbal sendiri, rumusnya as plus have or has plus verb 3. Nah, untuk have atau has ini sama seperti do atau does. Untuk have sendiri kita menggunakan ayu dewe, I, you, they, we. Dan untuk has kita menggunakan he, she, it. Kemudian untuk menyatakan hal negatif kita menggunakan as plus have or has plus not plus verb 3 or past participle. Kemudian untuk menyatakan kalimat interrogatif, kita menggunakan have or has plus as plus verb 3 and don't forget to add the question mark. Kemudian untuk non-verbal, kita menggunakan as plus have or has plus been plus complement. Kemudian untuk kalimat negatifnya, as plus have or has plus not plus been plus see. Untuk kalimat interrogatifnya, have or has plus as plus been plus see. And don't forget the question mark. I have finished the project. Mark hasn't played chess. Have you returned to your hometown during the pandemic? She has been in America before. They haven't been in Bali. Is he been in Aceh? Untuk present tense yang terakhir, kita ada present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense adalah suatu bentuk kata kerja atau tenses untuk menyatakan aksi yang telah terjadi di masa lampau, tapi tindakannya itu tetap terjadi dan berlanjut sampai masa sekarang. Nah, untuk rumusnya ada dua, verbal dan nominal. Untuk verbal ada as plus has or have plus been plus verb ing. Ingat, kata kunci di sini adalah continuous, berarti di sini kita tetap pakai ing. Lalu untuk menyatakan kalimat negatif, kita menggunakan as plus have or has plus not plus been plus verb ing. Dan untuk kalimat interrogatif, kita menggunakan have or has di awal kalimat seperti have or has plus subject plus been plus verb ing. Dan untuk kalimat non-verbal, rumusnya sama seperti perfect tense, yaitu as plus have or has plus been plus complement. Lalu untuk kalimat negatif, as plus have or has plus not plus been plus complement. Dan yang terakhir untuk kalimat interrogatif sama seperti sebelumnya, have or has plus as plus been plus complement. She has been studying. They have not been reading. Has he been going to concert? He has been a soldier. I have not been a nurse. Has she been a doctor? Alright, hari ini kita sudah belajar 4 bagian yang ada di present tense. Yang pertama ada simple present tense, yang kedua ada present continuous tense, yang ketiga ada perfect tense, dan yang terakhir ada present perfect continuous tense. Gimana teman-teman? Udah paham belum? Tulis yuk di kolom komentar, gimana nih? Seru nggak konten ini? Bisa paham atau nggak? Mau ada next konten lagi nggak? Kalau mau, apa dong? Bilang. Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Bye-bye and see you!